Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Ya, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini. Ya karena keluarga dia sudah membuka diri. Secara belak-belakan kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari pernah ditolak klub Liga 1 PSIS Semarang. Penolakan PSIS Semarang terhadap kiper utama Timnas Indonesia itu disampaikan Hernando Ari di salah satu podcast YouTube. Saat memulai karir profesionalnya, diakui Hernando Ari dirinya sempat menawarkan diri ke PSIS Semarang. Hanya saja klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu menolaknya. Jauh sebelum memperkuat Persebaya, awalnya Hernando menawarkan dirinya ke PSIS. Pemuda asal Semarang ini menyebut kalau ia sudah dipantau Persebaya. Saat itu ia sedang memulai seleksi Timnas Pelajar dan Timnas Indonesia Junior. Bakatnya mulai dipoles saat tim muda Garuda diarsiteki Fajri Husaini. Hanya saja, ia tak masuk seleksi Timnas. Disebutkan tak lolos bersama rekannya Supriyadi yang saat ini bermain untuk Persik Kediri. Jadi ada orang iming-iming ngomong anak saya mau berkarir di luar negeri. Depan muka saya digituin bang, iya orang dalam dulu, ungkap Hernando. Kabar PSSI berusaha menaturalisasi Kevin Dix setelah sampai ke luar negeri. Publik Vietnam menyorot tajam kegagalan masuk Timnas Belanda di Euro 2024. Berhembusnya kabar soal PSSI tengah mengejar naturalisasi Kevin Dix bermula dari pengakuan salah satu pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Sosok yang akrab disapa Bung Ropan itu menyebut jika Erick Thohir dan PSSI tengah berusaha menaturalisasi Kevin Dix pasca tak diajukan Timnas Belanda. Terlebih menurut Bung Ropan, keluarga Kevin Dix sudah membuka pintu untuk kanturalisasi warga negara Indonesia. Dan karena itulah saat ini, Erick Thohir tengah berusaha melobi pemain FC Copenhagen untuk bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Kabar ini tak hanya jadi perbincangan publik sepak bola tanah air, tetapi juga masyarakat luar, salah satunya Vietnam. Lewat salah satu media lokalnya, sorotan tajam publik Vietnam mengarah terhadap alasan mengapa Kevin Dix dilewatkan begitu saja oleh Timnas Belanda. Soha.en menilai jika Timnas Belanda memiliki banyak pilihan untuk posisi bek kanan, termasuk nama-nama yang dianggap lebih baik dari Kevin Dix. Tersingkirnya Kevin Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak bek yang sangat baik dan pelatih Koman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi, ujar Soha.vn. Karena alasan itulah, media Vietnam ini berpendapat jika kualitas Kevin Dix memang cocok untuk Timnas Indonesia bukan Belanda. Kevin Dix dianggap menjanjikan kekuatan tambahan baru untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain yang siap membela Timnas Indonesia via program naturalisasi terus bertambah. Kali ini, seorang wonderkid yang masih berusia 16 tahun sudah tak sabar ingin secepatnya mengenakan jersey kebesaran Timnas Indonesia. Namanya Sjors Louis. Saat ini, Sjors Louis bermain di posisi sayap untuk U21 Fortuna Sittard, Belanda. Ia satu klub dengan Ragnar Orat Mangoen yang sudah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia. Meski masih bocah, namun kemampuan Sjors Louis sungguh mengagumkan. Terbukti, di usianya yang sangat muda, Sjors Louis pernah mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior Fortuna Sittard di ajang kasta tertinggi Belanda, Eredivisie, beberapa waktu lalu. Debutnya tersebut kontan membuat Sjors Louis jadi sorotan dunia karena langkah berani yang ditempuh Fortuna Sittard. Manajemen Fortuna Sittard punya alasan kuat mengapa berani memberikan momen spesial bagi Sjors Louis. Di level junior, Sjors Louis tampil ciamik dengan torehan 12 gol 15 assist. Melihat bakatnya yang luar biasa, PSSI harus gerak cepat. Soalnya, via akun YouTube Yusa Nugraha, Sjors Louis terang-terangan menyatakan siap merapat ke Timnas Indonesia jika memang ada kesempatan untuk bergabung. Jika saya tak bermain untuk Timnas Belanda, maka saya akan mempertimbangkan Indonesia, kata Sjors Louis. Elkan Bagot kembali tampil di publik saat supporter Timnas Indonesia merayakan keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Elkan Bagot ikut diseret netizen saat Timnas Indonesia tampil di matchday terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026
zona Asia menghadapi Irak dan Filipina. Elkan Baggott tidak masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia dalam 2 pertandingan menentukan tersebut. STY tidak secara jelas mengatakan alasan bek Ipswich Town itu tidak dipanggil ke skuad Garuda. Diduga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Baggott karena kecewa lantaran kejadian di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Pada laga yang mempertemukan timnas Indonesia U23 menghadapi Guinea itu, Shin Tae-yong memanggil Elkan Baggott. Akan tetapi, pemain berusia 21 tahun ini tidak kunjung datang dan membuat Shin Tae-yong tampak sangat kecewa. Sekian lama tidak muncul ke publik, Elkan Baggott akhirnya kembali aktif di akun Instagram pribadinya. Elkan Baggott merepost video yang dibagikan akun Instagram Football TTP di Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Elkan Baggott terlihat sedang berlatih secara mandiri di sebuah lapangan sepak bola. Sesi latihan mandiri yang dilakukan Elkan Baggott ditengarai sebagai persiapannya jelang Liga Inggris 2024-2025. Media Malaysia seakan masih tidak terima dengan lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong dianggap cuma beruntung. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah selesai. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sukses melaju ke fase berikutnya. Meski begitu, jika tim-tim ASEAN digabungkan dalam power ranking, menariknya posisi timnas Indonesia malah kalah dari Malaysia. Harimau Malaya berada di posisi pertama ranking tim ASEAN di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Kim Pan-gon meraih poin 10. Poin tersebut sama dengan timnas Indonesia, tapi Harimau Malaya lebih unggul agresivitas gol. Akan tetapi, itu tak mengubah fakta bahwa skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang lolos ke fase berikutnya. Melihat klasemen ini, media Malaysia lantas tak terima. Ia menyebut skuad Garuda hanya beruntung saja bisa lolos. Media Malaysia tersebut beranggapan bahwa timnas Indonesia mendapatkan undian grup yang mudah karena bertemu 2 tim Asia Tenggara lain. Bagaimana mereka begitu beruntung selalu dapat grup dengan tim Asia Tenggara lainnya? Tulis laporan OneFootball My. Sontak kabar ini ramai dan menyita perhatian netizen Indonesia. Banyak yang membandingkan performa Malaysia tidak sebagus skuad Garuda. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan untuk menambah 2 pemain keturunan baru di timnas Indonesia yang mau bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang disebut itu adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan menyebut, ia sudah menanyakan perihal penambahan pemain keturunan di timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Bung Ropan, Kevin Dix dan Ole Romeni masih masuk ke dalam radar PSSI untuk membela timnas Indonesia. Terlebih 2 pemain itu memang sebelumnya sudah dibidik oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua pemain itu awalnya masih mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut karena kedua pemain itu masih berhasrat bisa membela timnas Belanda. Tampaknya untuk bermain bersama timnas Belanda cukup sulit bagi Kevin Dix dan Ole Romeni. Mereka pun kini membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. PSSI pun dikabarkan sedang serius untuk mengurus proses administrasi agar Kevin Dix dan Ole Romeni bisa segera membela timnas Indonesia. Bung Ropan juga berharap pecinta sepak bola timnas Indonesia bisa bersabar dan membantu dukungan lewat doa. Teman-teman semua, mari kita doa bersama agar Kevin Dix dan Ole Romeni ini bisa membela timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. Roni Pangemanan berharap pada Juni 2024 ini sudah ada kabar pasti dari Kevin Dix dan Ole Romeni untuk bersedia membela timnas Indonesia. Setelah mendapatkan jawaban itu, PSSI tinggal melanjutkan proses administrasi perpindahan kewarganegaraan Belanda ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024. PSSI setidaknya masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk mengurusi itu semua.